Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalaman daimaini mutalazimaini ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, mari kita mulai pengajian pada malam hari ini dengan bersama-sama membacakan Ummul Kitab ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'il ulama'il amilin wal qurra'il mukhlisin wa immatil hadithi wal mufassirin, khususan ila ruhi muallifi hadzal kitab asy-syaikh Muhammad Nawawi al-Jawi wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi bid-dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pengajian minggu yang lalu terakhir kita sudah membahas masih berkaitan dengan perjalanan dakwahnya Nabi Musa alaihissalam, di mana setelah Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan dari kejaran Fir'aun, lalu kemudian Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk kholwat atau melakukan nyepi puasa selama 30 hari lalu ditambah 10 hari untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu berupa kitab Taurat. Setelah selesai 40 hari maka diberikanlah kitab Taurat itu kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa diperintah fakhudha biquwwatin wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasikin. Ambillah, peganglah, amalkanlah apa yang ada di dalam kitab Taurat, biquwwatin ai bijiddin wa niyatin shadiqah, dengan sungguh-sungguh dan dengan niat yang benar. Terus Nabi Musa diperintahkan, dan perintahkanlah kaummu untuk mengambil yang terbaik dari kitab Taurat itu. Yang menurut para mufassir sebagiannya mengatakan ya'khudhu bi ahsaniha itu artinya inti daripada Taurat itu adalah pada 10 perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, Nabi Musa bersama dengan para kaumnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki wilayah Syam. Itu yang disebut sa'urikum daral fasikin, ay sa'udkhilukum asyama bitariqil irathi wa urikum manazilal kafirin alladzina kanu mutawattinina fiha minal jababilah. Nah, di negeri Syam saat itu yang diperintahkan Bani Israel untuk masuk di situ, karena di negeri Syam itu ditempati oleh orang-orang yang keras, oleh orang-orang yang kereng-kereng, badannya besar-besar, tapi pada menjadi orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mereka diperintahkan untuk masuk ke Syam itu justru dalam rangka apa? Dalam rangka Bani Israel itu nanti akan diberikan oleh Allah tempat tinggal di negeri Syam mengganti orang-orang yang ahli maksiat itu tadi. Maka dalam tafsir ini dijelaskan kata-kata sa'urikum darul fasikin, ada yang memberi atau ada yang membaca wa quri'a sa'urizkum bisail musallasah. Sa'urizkum darul fasikin, kalau kamu mengamalkan Taurat dengan baik bikuwatin, maka kamu akan diberi warisan. Allah akan mewariskan negeri Syam kepada kamu sekalian, yaitu yang kini menjadi Darul Fasikin, yaitu negerinya orang-orang fasik, di mana kaum Bani Israel akan menang dalam pertempuran melawan penduduk negeri Syam yang menurut sebagian mufasir dikatakan penduduk itu adalah dikenal dengan suku Kan'an. Orangnya gede-gede, orangnya besar-besar, tapi semuanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, janjinya Allah ketika mereka diperintahkan untuk masuk ke situ, inilah yang kemudian dijelaskan dalam ayat berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabilar rusdi la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Sa'asrifu Aisa uzilu, kami akan menghilangkan an ayati dari tanda-tanda kekuasaanku. Sa'asrifu juga bermakna aku akan palingkan dari ayat-ayatku. Siapa yang akan dipalingkan? Alladzina, orang banyak, yatakabbaruna, yang pada takabur, orang-orang itu tadi, fil ardi, di muka bumi, bi ghairil haqqi, dengan tanpa alasan yang benar. Nah, sebagian mufasir mengatakan ayat ini ingin memberikan penenang kepada Bani Israel saat itu, bahwa orang-orang yang pada takabur di muka bumi, yaitu penduduk-penduduk Syam saat itu mereka akan dihilangkan oleh Allah dari muka bumi. Untuk apa? Agar nanti kamu sekalian nantinya akan menggantikan tempat tinggal mereka menjadi tempat tinggalnya Bani Israel yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ditafsirkan aisa uzilu alladzina yatakabbaruna fil ardi bil biddinil batil an ibtali ayati bi ihlakihim ala yadi Musa. Artinya, aku akan menghilangkan, membinasakan orang-orang yang takabur di muka bumi. Mereka merasa sombong dengan agamanya yang batil itu, ya, di mana mereka itu justru menganggap batil ayat-ayatku. Dengan cara apa aku akan menghilangkan mereka? Bi ihlakihim,
ala yadi Musa. Mereka akan dibinasakan melalui wasilah tangannya Nabi Musa alaihi salam. Wa in ijtahadu kama ijtahada fir'aunu fi ibtali ma ra'ahu minal ayati fala yaqdiruna ala man'i Musa min tablighiha. Bahkan dikatakan oleh mufassir ini, andaikan orang-orang Syam yang badannya besar-besar itu bersungguh-sungguh untuk menghalangi dakwahnya Nabi Musa, untuk membatalkan ayat-ayat Allah yang mereka lihat, sebagaimana bersungguh-sungguhnya Fir'aun dan kaumnya, maka mereka tidak akan mampu untuk mencegah dakwahnya Nabi Musa dalam menyampaikan risalahnya Allah yang tadi sudah diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Wala alaman ilmu'minin minal iman, dan mereka tidak akan mampu untuk mencegah orang-orang itu untuk beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama yara Banu Israila darul fasikina ba'da halakihim. Nah, orang-orang Bani Israel justru nanti akan melihat bagaimana hancurnya penduduk Syam yang fasik-fasik itu. Banu Israel nanti akan menyaksikan kehancuran mereka, lalu mereka, para Banu Israel itu akan mengganti kedudukan mereka di kota Syam. Itulah yang sampai hari ini konsep mengenai bumi yang dijanjikan oleh Allah kepada Bani Israel itu adalah negeri Syam. Syam itu sekarang ya salah satu bagian kecil dari Syam itu adalah Palestina itu, yang selalu terus-menerus dicaplok oleh Israel. Karena menurut mereka, dan itu dipercayai betul oleh orang Israel sampai hari ini, bahwa bagi mereka menduduki tanah teritorial Israel itu adalah mereka merasa tidak bersalah, karena bagi mereka tanah itu adalah tanah yang dalam bahasa mereka the promised land, itu yang tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk diberikan kepada Bani Israel. Padahal kalau menurut Al-Quran jelas tadi ya, dalam kitab-kitab tafsir juga disebut mereka dijanjikan tanah Syam itu syaratnya adalah setelah mereka, yaitu al-akhdhu bi kitabit Taurat bi quwwah. Kalau mereka benar-benar mengamalkan kitab Taurat dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sekuat tenaga. Nah, mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada masa Nabi Musa memang benar-benar diberikan kemenangan, meskipun kemenangan mereka itu didapatkan dengan cara bukan dari perjuangan Bani Israel itu sendiri. Karena ketika Nabi Musa mengajak masuk ke Syam, yang mereka tahu kalau di Syam itu orangnya gede-gede, mereka jinjau ngeper gitu kan. Diajak oleh Nabi Musa, ayo mlebu, iki wis dijanjikan oleh Allah kowe iki menang. Itu mereka itu ndak mau, ya kan. Mereka mengatakan bahwa coro gampangnya wis Musa, sampean saja yang ngadepi, sampean kan nabi. Angger ngadepi sampean, pancen sampean nabi, diadepi dhewe rak entek-entek mereka. Aku tak lungguh ning kene. Tak nunggu kabare, engko nek sampean wis menang aku dikabari. Masya Allah, itu kelakuannya Bani Israel. Padahal mereka baru saja
Terus gampangan ini baru saja diberikan tanda kekuasaan Allah yang besar, diselamatkan dari laut, ya kan? Terus diberikan kitab Allah luar biasa. Itu mereka masih saja begitu. Nah, ini janjinya Allah dikatakan bahwa orang-orang penduduk Syam itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena mereka tetap dalam kekafiran. Lah kekafiran mereka itu digambarkan oleh ayat Al-Qur'an, wa iyyarau kulla ayatin la yu'minu biha. Orang-orang Syam itu andaikan mereka melihat seluruh tanda-tanda kekuasaan Allah, seluruh mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi, la yu'minu biha, mereka tetap tidak akan mau beriman. Ay wa in yusahidu kulla mu'jizatin kafaru bi kulli wahidatin minha. Andaikan mereka diperlihatkan kepada mereka lalu mereka menyaksikan mukjizat, pasti mereka akan mengkufuri seluruh mukjizat yang diturunkan kepada mereka. Cara berpikir mereka juga cara berpikir yang terbalik. Yang digambarkan di sini, wa iyyarau sabila rusdi la yattakhidhuhu sabila. Wa iyyarau, kalau mereka melihat sabila rusdi, jalan yang menjadi ar-rusd ay ad-din al-haq wal khair. Kalau mereka melihat jalan yang lurus, agama yang benar, agama yang baik, jalan kebaikan, la yattakhidhuhu sabila, mereka tidak mau mengambilnya sebagai jalan untuk mereka lalui. Ai la yasluku sabilahu, mereka tidak mau melalui jalan kebenaran yang mereka sudah lihat. Tapi sebaliknya, wa iyyarau sabilal ghayyi ai ad-dhalali yattakhidhuhu sabila. Kalau mereka melihat jalan yang tersesat, mereka justru mengambil jalan yang tersesat itu sebagai jalan hidup mereka. Ayyahtarunahu maslakan li anfusihim. Mereka memilih jalan yang jelek, jalan yang sesat sebagai maslak, tempat untuk mereka berjalan bagi diri mereka. Mengapa mereka melakukan begitu? Al-Quran mengatakan dzalika bi annahum kadzabu bi ayatina. Dzalika ay takabburuhum wa adamu imanihim bi syai'in minal ayati wa i'raduhum an sabilir rusdi wa iqbaluhum at-tammu ila sabilil ghayyi. Sikap takabur mereka, ketiadaan iman mereka terhadap ayat-ayat Allah, berpalingnya mereka dari jalan yang benar, malah justru mereka menghadapkan diri mereka secara utuh sempurna kepada jalan kesesatan. Sebabnya apa? Bi annahum kadzabu bi ayatina, karena mereka mendustakan ayat-ayatku, kata Allah. Ai hasilun bisababi annahum kadzabu bi kitabina ad-dalli ala butlani ittisafihim bil qabaih. Itu semua adalah hasil atau disebabkan karena mereka mendustakan kitabku yang menunjukkan kebatilan apa yang mereka lakukan dari kejelekan-kejelekan itu. Wa kanu anha ghafilin, dan mereka terhadap ayat-ayat Allah itu ghafilina ay wa kanu jahidina biha, mereka pada lalai atau menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita yang diberikan oleh Allah mengenai kaum suku Kan'an yang tinggal di Syam, yang nanti tanahnya akan ditempati oleh Bani Israel. Karena kekufuran mereka, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dalam salah satu literatur antara lain kalau tidak salah dalam kitab yang ditulis oleh Muhammad Al-Ghazali, judulnya Kaifa Nata'amal Ma'al Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan Quran. Ayat ini oleh Muhammad Al-Ghazali itu dipakai untuk menjelaskan mengenai bukan hanya tentang kaum Kan'an ya yang mendustakan ayat Allah. Kata Muhammad Al-Ghazali, kalau orang mau berinteraksi dengan Quran dan akan bisa menerima beberapa pancaran ilmu yang ada dari Al-Quran, maka syaratnya satu, yaitu jangan mentakaburi Al-Quran. Sebab kata beliau, kalau orang sudah hatinya mau mempelajari Quran tapi dengan membawa hati yang ada ketakaburan, maka kata beliau, inilah yang dimaksud oleh Allah, dia tidak akan pernah berhasil mempelajari Al-Quran dengan baik. Karena apa? Allah katakan, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi. Aku akan palingkan orang yang takabur dari ayat-ayatku. Maka siapapun kita yang ingin mendapatkan karunia, nur, cahaya, ilmu dari Al-Quran, jauhkanlah diri kita dari sifat ketakaburan. Sekali orang itu takabur, maka sa'asrifu an ayati, orang itu akan dipalingkan oleh Allah dari ayat-ayatku. Nah, saya baca dalam tafsirnya Pak Quraisy, takabur di sini, kalau takaburnya itu alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq, takabur yang tanpa ada hak, maka berarti mafhum mukhalafahnya boleh takabur kalau ada landasan yang hak. Lo takabur kok ono sing bener iki. Nah, itu kata Pak Quraisy, yaitu ketika mengutip hadis at-takabbur alal mutakabbirin shadaqah. Takabur kepada orang yang takabur. Jadi ono wong engkek diengkei pisan, niku sedekah. Nah, tapi tinggal engkeknya kita itu benar-benar maksudnya ngengkei dia apa podo-podo malah ora terima dengan takaburnya dia, sehingga hatinya itu malah kemudian luweh engkek tenimbang tiang niku. Lah niki soalnya takabur niku urusannya dengan hati. Ana wong ketoke omonge gede tapi atine sakjane ora niat takabur, itu ya ndak takabur. Tapi sebaliknya Pak, ada orang yang ketoke merendah, wah nek kula niki nggih namung napa kula niki, tapi atine maksude kowe durung ngerti ya aku sing sak benere. Tapi ngomonge niku, wah kula niki nek kula niki nggih tiyang ndusun, kula niki wis mboten saged napa-napa, kula namung ngeten-ngeten nanti. Tapi di hatinya itu tersimpan maksud, aku tak ngomong ngene, engko nek wong nek ngerti siapa sebenarnya diriku, seberapa hebat diriku, dia pasti akan kaget. Iki omongan yang tadi kelihatannya merendah itu sebenarnya sudah takabur. Bahkan di dalam kitab Hikam itu ada dawuh yang menyatakan bahwa jenenge niku, barang siapa yang merasa bahwa dirinya tawadhu, maka sesungguhnya dia telah melakukan ketakaburan. Sama neng atine kok krasa ketoke aku iki sakjane wong pinter tapi aku iki tawadhu.
Ngerasa tawadhu itu justru takabur ya. Jadi ya makanya persoalan takabur ini adalah takabur itu urusannya di hati. Takabur, ikhlas, hasud, napa niku nifak, itu semuanya adalah penyakit hati. Lah yang ngerti ya kita sendiri masing-masing, apakah kita ini takabur atau tidak. Yang jelas yang paling penting itu kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwa orang kalau mau mendapatkan curahan rahmatnya Allah berupa ilmu, berupa nur, berupa hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran, maka mendekatlah kepada Quran dengan menjauhkan diri dari sikap takabur. Sikap takabur itu bagaimana? Takabur kepada Quran. Takabur kepada Quran itu ya misalkan dicontohkan orang sudah merasa bahwa iki pokoknya saya ini paling bisa untuk bisa memahami Quran ya. Maka kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, orang ketika mendekati Quran itu rasakanlah bahwa seolah-olah kita ini memang sedang apalagi ketika kita mengkaji ayat-ayat Allah, rasakanlah seolah-olah kita ini sedang berdialog dengan Allah, yang mana firman-firman Allah ini sungguh jauh dari jangkauan akal manusia. Semakin orang itu merendahkan diri, merendahkan hatinya di hadapan Allah, di hadapan Al-Quran, maka Allah akan menggelontorkan bagaikan, jadi ilmu itu kan katanya bagaikan air ya. Nabi dalam hadisnya itu sering mengumpamakan ilmu itu seperti air hujan ya. Ada yang bisa menerima itu apa? Tentu kalau hatinya sudah siap. Hati manusia itu ada yang diumpamakan seperti batu yang keras, yang apabila air mengalir di atasnya ya cuma bahasa Jawanya kalis itu ya lewat aja itu air hujan ke batu yang halus kan cuma lewat saja. Tapi kalau orang hatinya itu adalah seperti tanah yang gembur, maka air itu akan bisa meresap dalam-dalam ke dalam tanah yang gembur tadi itu diumpamakannya seperti itu. Artinya orang kalau takabur maka hatinya akan keras. Kalau hatinya keras maka tidak akan dimasuki hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hatinya lembut maka pada saat itulah Allah akan menanamkan benih-benih hikmah, nur cahayanya Al-Quran ke dalam hati orang-orang yang mendatangi ayat-ayat Allah dengan penuh ketawadhuan. Panjenengan bisa buktikan dalam sejarah orang-orang kafir yang akhirnya tidak beriman itu karena memelihara ketakaburan yang luar biasa besar terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan lihat bagaimana Abu Lahab, bagaimana Abu Jahal, takaburnya itu enggak habis-habis, enggak pernah mau sedikit mendowngrade rasa tinggi hatinya di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sampai mati pun dia tidak akan bisa menerima kebenaran Quran. Walid bin Mughirah, tokoh ahli sastra, secara rasio mereka paham betul Pak keindahan Al-Quran dan mereka mengakui kalau Quran itu bukan buatannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mengapa mereka tidak bisa masuk ke dalam hati? Ya karena mereka takaburnya itu, takabur kepada Kanjeng Nabi. Wah, aku ini sopo, kowe sopo, ya kan? Yang mengikuti kamu siapa? Aku ini siapa? Akhirnya
ananiyahnya, egoismenya itu mendorong ketakaburan yang luar biasa sehingga tidak bisa menerima kebenaran Al-Quran. Ya, sama seperti kaum Kan'an yang tinggal di Syam ini, karena ketakaburan mereka, justru mereka kalau melihat jalan yang benar malah ditinggalkan, ketika melihat jalan yang jelek malah diamalkan. Istilahnya sekarang itu kalau melihat tontonan malah jadi tuntunan, kalau melihat tuntunan malah hanya sekedar menjadi tontonan. Itu kan, itu karena hati kita masing-masing yang kemudian bisa mengoreksi kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah, orang-orang kaum Kan'an itu jelas oleh Allah dikatakan, pertama mereka adalah tadi takabur, yang kedua ketakaburannya itu ditambah dengan kadzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayatku, yang ketiga wa kanu anha ghafilin, mereka selalu lalai dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau terus berada di jalan yang benar, berarti satu, kuncinya yang sebaliknya ini, hilangkan ketakaburan dalam hati. Yang kedua, agar kita bisa melihat jalan yang jernih tadi, yang benar kelihatan benar, yang salah kelihatan salah, yaitu jangan pernah kita mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, jangan selalu lalai dari ayatnya Allah. Artinya ya terus menerus kita mengingatkan diri kita, terus menerus kita menasehati diri kita, baik itu melalui membaca buku, melalui ngaji, melalui melihat YouTube, ya kan, pokoknya. Tapi yang dilihat yang positif-positif, untuk selalu menggugah, menarik hati kita dari akan melenceng ke jalan yang ghayyi tadi, kepada sabil rusdi, yaitu jalan yang penuh dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina kadzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati habitat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Walladzina, dan orang-orang kadzabu yang mendustakan, orang-orang itu bi ayatina, terhadap ayat-ayatku, bi kitabina, maksudnya adalah terhadap kitabku. Orang yang mendustakan kitabku, menganggap bahwa ajaran kitabku ini enggak benar, ya, ayat-ayat Allah ini dianggap sebagai sesuatu yang dusta, ya, seperti yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy dulu, yang mengatakan bahwa Quran ini adalah asatirul awwalin, ini kan cerita-cerita sama dengan orang-orang dulu, dan seterusnya. Waliqa'il akhirati, dan mereka mendustakan untuk bertemu dengan hari akhirat. Ay wa biliqa'ihim al akhirata, mereka mendustakan akan bertemunya mereka terhadap alam akhirat. Allati hiya mau'idul jazai, yang mana akhirat itu adalah tempat nanti orang-orang untuk mendapatkan balasan. Orang yang seperti itu dikatakan oleh Al-Quran habitat a'maluhum, amal-amal kebaikannya semuanya muspro. Habitat itu nganggur, hilang, ya, enggak bermanfaat apapun kebaikan-kebaikan mereka, karena jelas mereka tidak punya dasar untuk bisa diterima amal-amal mereka. Loh, orang kalau tidak beriman kepada kitab Allah,
berarti tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada nabi. Lah orang tidak percaya kepada Allah, beramal baik, ya Allah tidak akan memberikan balasan. Wong mereka beramal itu karena siapa? Wong dia tidak mengenal aku, kata Allah, ya kan? Artinya setiap orang yang mendustakan kitab Allah, bahkan mendustakan akhirat, temu dengan akhirat, maka amalnya akan lebur, akan luntur, tidak akan berbekas apapun. Ya, a'maluhum ay hasanatuhum allati la tatawaqqafu ala niyatin, di mana kebaikan-kebaikan mereka akan lebur. Karena apa? Karena amal-amal kebaikan mereka itu tidak didasarkan kepada niat yang baik, yaitu niat karena Allah Subhanahu wa taala. Orang beramal tidak ada niatnya, ya tidak akan ada manfaatnya. Contoh nih, kasilatil arhami, seperti orang silaturahim, wa ighatsatil malhufin, dan menolong orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang kesusahan. Ya, semuanya kebaikan-kebaikan orang yang tidak beriman kepada hari akhir dan tidak beriman kepada kitabnya Allah, semuanya akan muspro. Orang melakukan amalan-amalan, begitu dermawannya orang-orang itu, ya, meski kalau orang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada kitab Allah, tidak beriman kepada hari akhir, amal kedermawanannya seberapapun tidak akan memiliki manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang sering saya sebut di dalam beberapa kesempatan yang disebut dalam Al-Qur'an bahwa napa niku yaumala yang fa'umalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu nanti la yang fa'umalun, harta tidak akan ada manfaatnya, wala banuna, dan anak-anak juga tidak akan manfaatnya. Lah anak dan harta itu akan bisa manfaat kepada siapa? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang sowan kepada Allah membawa hati yang selamat. Hati yang selamat itu apa? Ditafsirkan salimun minasyirki, selamat dari kemusyrikan dan diisi dengan keimanan. Lah kalau orang sowan kepada Allah hatinya kok membawa iman, anak-anak yang di dunia kalau dia mendoakan akan manfaat. Anaknya mendoakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anaknya mukmin, bapaknya mukmin, nyambung, bisa diampuni dosanya. Apa yang jenengan sedekahkan di muka bumi ini ketika masih hidup, karena kita mati membawa iman, harta yang kita dulu berikan kepada orang-orang itu manfaat besok di akhirat. Yang itu yang disebut illa man atallaha biqalbin salim. Jadi itu Al-Quran sangat luar biasa menjelaskannya. Yaumala yang fa'umalun wala banuna. Hari kiamat itu mal, harta enggak bermanfaat, anak-anak enggak bermanfaat, illa man atallaha biqalbin salim. Maka ada yang memahami itu semua akan manfaat kecuali kalau orangnya membawa iman. Kita sudah mati, anak-anak kita masih hidup, tiap ba'da sholat mendoakan Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang akan diampuni dosanya oleh Allah, manfaat anak-anak kita. Itu dalam salah satu kitab yang membicarakan tentang kubur. Saya membaca kitab Sabilul Iddikar karya Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Sabilul Iddikar wal I'tibar judulnya. Beliau mengatakan banyak orang, Pak, kata beliau itu, mukasyafahnya beliau,
banyak orang yang meninggal itu membawa dosa sak gunung, membawa dosanya maksiat sak gunung. Tapi pada akhirnya nanti pada saat hari kebangkitan dosanya sudah habis. Karena apa? Ketika dia mati, anaknya yang masih hidup atau mungkin muridnya yang masih hidup selalu mendoakan dia dari hari ke hari. Setiap saat anaknya mendoakan Allahumma gfir lahu wa'afihi wa'fu anhu, diampuni sedikit-sedikit, diterima doanya sedikit-sedikit, itu kan. Itu sampai akhir hari kiamat orang itu keluar dari alam kubur dalam keadaan dosanya sudah bersih. Asal orang yang mati itu hatinya membawa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ayat tadi menjelaskan bahwa pokoknya seberapapun amalnya, sebesar apapun, kalau dia tidak beriman kepada Allah, kepada kitab Allah, kepada hari akhir, habitat a'maluhum, amalnya akan muspro, akan luntur, akan terhapus, karena mereka tidak memiliki tiang pancang utama, yaitu iman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu mudah-mudahan kita bisa terus mempertahankan iman kita ila yaumil qiyamah, sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang harta yang kita miliki, yang kemudian kita zakatkan, kita infakkan, besok di akhirat akan bermanfaat. Anak-anak yang kita didik dengan baik, kalau kita mati membawa iman, maka doanya anak juga akan nyambung. Ya, tapi kalau orang mati kafir, naudzubillah, anaknya muslim, Allahumma gfir lahu wa'afihi wa'fu anhu, enggak nyambung, ya, enggak akan bisa ketemu. Ya. Lah, mudah-mudahan semua dari apa yang kita pelajari ini menjadi iktibar bagi kita semuanya, agar kita bisa mempertahankan iman kita sampai akhir hayat. Kita juga bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita infakkan di dunia ini, yang dari doa-doa anak-anak, dari doa-doa generasi-generasi setelah kita, karena kita meninggal dalam keadaan membawa iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya kira mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila sebelum saya tutup, mungkin kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan, saya persilakan. Baiklah, mari kita tutup pengajian pada malam hari ini dengan bersama-sama membacakan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.